Shalom saudara yang kasih Tuhan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Edi Tupamahu yang pada hari ini akan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita butuh firman. Tanpa firman kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada kita. Yang bisa menjanjikan sesuatu masa depan yang penuh harapan cuma firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini pastikan saudara dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan masuk dalam hidup kita, dia akan merubah hidup kita sehingga benar-benar kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus menjadi iman yang luar biasa. Kita bisa berjalan karena apa? Kita punya iman. Iman dari mana? Iman dari firman. Waktu saya baca firman, maka saya punya iman kepada Tuhan Yesus begitu luar biasa. Nah, hari ini pastikan saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini berbicara tentang Kingdom of God atau Kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang bisa menonton video ini, buka Alkitab Saudara di dalam Lukas pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Lukas 18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diberkatilah orang yang selalu membaca firman, menyimpan dalam hatinya, dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saat ini di mana dunia tidak akan bisa memberikan kita harapan, saudara, kita butuh firman untuk bisa mempraktekkan. Firman itu harus dipraktekkan, saudara. Oleh karena itu, saudara harus betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia selalu menolong saudara, sehingga saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan. Waktu saudara mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara percaya, mujizat pasti akan terjadi. Kita belajar pada saat ini, saudara, tentang kerajaan Allah. Petrus mewakili 11 murid. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami ini Tuhan Yesus, kami ini Yesus, telah meninggalkan segala-galanya. Lalu kami dapat apa?" Kalau saudara baca dalam kitab Matius, cerita ini juga sama. Dalam kitab Matius juga ditulis. Di situ ada sambungannya, lalu kami dapat apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-29, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat penting kepada Petrus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kita lihat. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi jawaban Yesus kepada Petrus, dia tidak katakan, "Petrus dan teman-teman, setiap orang yang karena aku Yesus meninggalkan orang tuanya, istrinya, saudaranya, anak-anaknya." Dia tidak katakan begitu. Tapi dia katakan setiap orang yang karena kerajaan Allah. Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan, perhatikan, orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya, istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ketika Yesus berkata setiap orang, berarti firman ini setiap orang. Firman ini saudara up to date. Dia berlaku dari dulu sampai dengan sekarang. Ditulis kurang lebih 2020 tahun yang lalu. Tapi saudara, firman ini benar nyata. Firman ini up to date. Dia berlaku sampai sekarang. Sampai pun selama-lamanya firman ini tetap berlaku. Ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini. Yesus tidak katakan karena aku Yesus, tapi Yesus katakan karena kerajaan Allah. Berarti ada hubungan antara Yesus dengan kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan saudara, ada hubungan antara Yesus dengan kerajaan Allah. Kalau saudara baca firman, saudara belajar firman Tuhan, saudara meneliti kebenaran firman Tuhan, saudara akan mendapatkan di situ bahwa Yesus itu adalah kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan Allah itu menunjuk ke suatu raja. Kerajaan Allah, seperti yang saya katakan, suatu pemerintah yang dibangun oleh Bapa, di mana rajanya Kristus, dan saudara dan saya adalah warganya, Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah nggak mendengar satu cerita? Ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik di salah satu bukit.
Kemudian ketika mereka naik dalam satu gunung itu, Bapak Ibu Saudara ya, dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di atas gunung itu atau di atas bukit itu, mereka melihat Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Musa, Elia, dan Yesus. Jadi naik bersama Yesus, tapi sampai di atas dalam satu kemuliaan mereka melihat Musa dan Elia. Jadi ada sama-sama pakaian putih, saudara. Sehingga Petrus sangat senang dan Petrus mengatakan, aku akan membangun 3 kemah buat Yesus, Elia, dan Musa, saudara. Berarti kalau bangun 3 kemah ini, Bapak Ibu Saudara, dimensinya kan harus sama. Tiga-tiga harus sama, panjang, lebar, dan tinggi harus sama. Tapi sementara Petrus dalam satu keceriaan, kesenangan yang luar biasa mengatakan hal seperti itu, ada suara yang dia dengar dari awan, dari atas awan. Dan suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi cuma anak ini yang suara itu, Allah itu, Bapa itu berkenan, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, saudara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi pada saat itu Petrus dan Yakobus dan Yohanes langsung tersungkur, dan Yesus menyapa mereka. Jadi pernyataan ini menuju kepada Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, di situ ada Musa, di situ ada Elia. Siapa tidak kenal Musa, nabi yang nomor 1 di Israel. Siapa tidak kenal Elia, nabi nomor 2. Semua orang mengenal dia di Israel, saudara. Tapi suara itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapa di surga coba berkenan kepada Yesus, saudara. Sehingga di situ dikatakan bahwa dia raja dalam kerajaan Allah. Karena apa? Waktu dia berkenan kepada Yesus, segala-galanya telah diberikan sama Yesus. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bayangkan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan, saudara, segala sesuatu. Apa yang ada dalam Bapa itu pindah kepada anak. Dan kalau saudara lihat Yohanes pasal 5 ayat 22 tentang penghakiman, Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Jadi di sini clear bahwa Yesus adalah raja dari kerajaan Allah itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana perjalanan Yesus sebenarnya, saudara, waktu dia ada di bumi selama 3,5 tahun pelayanannya, Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat 23, setelah Yesus puasa dicobai oleh iblis, dia keluar sebagai pemenang. Kemudian dia pertama kali tampil di Galilea. Dan di Galilea, Matius pasal 4 ayat 23, dia berkeliling Galilea, dia masuk di semua tempat-tempat ibadah. Dia menyatakan Injil kerajaan Allah, saudara. Menyatakan Injil kerajaan Allah, dan selain dia menyatakan Injil kerajaan Allah itu ada kuasa. Dia menyembuhkan orang-orang yang ada di sana. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, yang dia lakukan menyatakan Injil kerajaan Allah. Kemudian kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu, Yesus pergi dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan murid-murid pada saat itu bersama-sama dengan dia belajar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kedua hal ini memperlihatkan betul-betul bahwa Yesus sementara membawa kerajaan dari sorga, itu kerajaan Allah, untuk sampai di bumi, sehingga mereka bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kalau orang hidup dalam kerajaan Allah, saudara, dan orang itu pasti akan diselamatkan. Saya percaya kalau saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah, maka kita pasti akan diselamatkan. Karena tinggal dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah itu, saudara, bukan cuma hidup saja, tapi kita juga harus bisa menghasilkan buah kerajaan. Jadi kalau saudara tinggal dalam kerajaan Allah, saudara menghasilkan buah kerajaan Allah, maka saudara pasti akan diselamatkan. Nah, Yesus berkata, oleh karena kerajaan Allah meninggalkan segala-galanya. Itu balik, oleh karena Yesus tinggalkan segala-galanya. Dan kalau tinggalkan segala-galanya, oleh karena Yesus ketika dia berbuah, dia menghasilkan juga buah, yaitu buah kerajaan, supaya orang juga bisa percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Dia menyatakan kerajaan Allah kepada orang lain. Waktu dia sudah tinggal dalam kerajaan Allah, waktu dia bertobat, keluar dari air, tinggal dalam kerajaan Allah, kemudian dia menyatakan kerajaan Allah kepada orang lain juga diselamatkan, dia menghasilkan buah kerajaan, dan orang itu, saudara dan saya, pasti akan diselamatkan. Itu kebenaran firman Tuhan, saudara. Waktu kita tinggal dalam kerajaan Allah, kita menghasilkan buah kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Kita tinggalkan manusia lama kita hidup dalam kasih, nyatakan Kristus kepada orang lain, dan ketika orang itu bertobat, maka kita juga menghasilkan buah kerajaan. Tapi sebelum itu, kita harus berbuah.
Bagaimana cara kita berbuah? Tinggalkan manusia lama, karena manusia lama itu dosa. Engkau akan menghasilkan buah dari dirimu sendiri, dan buah itu kau pakai untuk menghasilkan buah-buah yang lain, sehingga orang percaya kepada Yesus, dan orang itu bisa diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan ayat yang ke-20, "Pergilah, jadikan setiap bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman." Yesus menyatakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, supaya orang tinggal dalam kerajaan Allah dan bisa melakukan kerajaan Allah, mencari jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu pentingnya kerajaan Allah, sehingga Yesus ketika dia naik ke surga selama 40 hari, Kisah Rasul 1 ayat ketiga mencatat suatu yang penting tentang kerajaan Allah. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kepada mereka dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum dia naik ke surga, 40 hari ketemu sama murid-murid, selalu berbicara tentang apa? Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Supaya apa? Mereka tinggal dalam kerajaan Allah, mereka bisa menghasilkan buah kerajaan dari diri mereka sendiri, dan mereka juga bisa menghasilkan buah-buah yang lain, yaitu memenangkan jiwa bagi orang lain. Itu yang disebut dengan melakukan kerajaan Allah. Tinggal dalam kerajaan Allah dan melakukan kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita pasti akan diselamatkan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya.